001 dari kelas 2023 DO. Dan video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi mengenai hukum pidana. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertanggungjawaban menurut Van Hammel adalah keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 kemampuan. Yang pertama, mampu memahami akibat sesungguhnya dari perbuatan. Yang kedua, mampu menginsyafi perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, mampu menentukan kehendak bebas. Keadaan normal psikis di sini berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang, emosi seseorang, dan kemahiran. Yang pertama, mampu memahami akibat sesungguhnya dari perbuatan. Kemampuan ini mengacu pada kapasitas individu untuk memahami konsekuensi nyata dari tindakan yang mereka lakukan. Ini berarti, individu harus memahami bahwasanya tindakan yang dia lakukan dapat berpengaruh terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta dampak yang mungkin timbul. Misalnya, apabila seseorang mencuri, maka dia harus bisa memahami bahwasanya tindakan yang dia lakukan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan juga dapat mengakibatkan hukuman bagi pelaku. Yang kedua, mampu menginsyafi perbuatan yang ia lakukan. Kemampuan ini berarti individu harus sadar dan memiliki pemahaman moral atau etis tentang perbuatan yang ia lakukan. Contohnya, jika seseorang berbohong, maka dia harus menyadari bahwasanya berbohong adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum, serta memahami implikasi dari kebohongan tersebut. Yang ketiga, mampu menentukan kehendak bebas. Kemampuan ini mengacu pada kapasitas individu untuk membuat suatu keputusan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena daya paksa atau tekanan dari luar. Sebagai contoh dalam konteks tindakan kriminalitas, maka individu itu harus melaksanakannya atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain atau tekanan situasional yang tidak dapat dihindari. Sehingga inti dari pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang kalau dalam bahasa Belanda bernama toerekeningsvatbaarheid, yang artinya kemampuan bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah hubungan antara keadaan psikis dan perbuatan pidana yang dilakukan dan dalam bahasa Belanda bernama toerekenbaarheid. Jadi, kalau toerekeningsvatbaarheid itu adalah seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila dia punya kemampuan mental yang cukup untuk memahami dan mengendalikan perilakunya. Sedangkan kalau toerekenbaarheid, yaitu seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dia mempunyai gangguan mental atau gangguan psikologis yang mengurangi kemampuannya untuk mengendalikan perilakunya. Terdapat 2 pendapat mengenai kesalahan. Yang pertama, kesalahan menurut Metzger. Metzger berpendapat bahwasanya kesalahan itu adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Sedangkan yang kedua, kesalahan menurut Remeling. Remeling berpendapat bahwasanya kesalahan itu adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap manusia yang melakukan penyimpangan yang sebenarnya dapat dihindari. Dari 2 definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya kesalahan bertalian dengan 2 hal, yaitu dicelanya suatu perbuatan dan yang kedua dapat dihindari. Supaya kita semakin paham mengenai kesalahan, mari kita simak contoh kasusnya. Untuk contoh kasusnya, misalnya di sebuah taman, ada bapak-bapak kira-kira berumur 35 tahun yang sedang berjalan-jalan di taman. Kemudian di taman itu juga ada anak kecil kira-kira umurnya 4 tahun yang sedang bermain. Lalu tiba-tiba dengan sengaja, anak kecil tersebut melemparkan batu kerikil kepada bapak tersebut sehingga mengenai pelipisnya dan pelipisnya berdarah. Perbuatan anak kecil tersebut mungkin bisa saja dihindari, akan tetapi tidak bisa dicela karena dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh anak itu belum dapat dikategorikan sebagai kesalahan. Pengertian kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengertian kesalahan secara luas identik dengan pertanggungjawaban. Kembali kepada kasus sebelumnya, bahwasanya anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak mempunyai kesalahan. Yang kedua, pengertian kesalahan secara normatif.
Meskipun secara hukum tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong ke dalam penganiayaan, akan tetapi perbuatannya belum dapat dikategorikan sebagai kesalahan, karena anak itu belum mampu memahami apa yang dilakukannya dan belum mampu memahami akibat dari perbuatannya. Yang ketiga, pengertian berdasarkan psikologis. Belum ada hubungan batin antara anak tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya. Artinya, anak itu belum mampu menginsyafi perbuatannya bahwasanya tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHP, kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, dilihat dari keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Seseorang yang menderita skizofrenia parah dan tidak dapat memahami realitas dengan jelas pada saat melakukan tindak pidana mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mentalnya. Yang kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam hal tersebut ditentukan oleh psikiater. Dalam proses peradilan, psikiater akan dimintai laporan pertanggungjawaban atau laporan medis mengenai kondisi mental terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan karena halusinasi yang disebabkan oleh kondisi mentalnya, berarti ada hubungan kausal antara gangguan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, penilaian hubungan tersebut merupakan otoritas hakim. Hakim akan mengevaluasi laporan psikiater, kesaksian, dan bukti lainnya sebelum memutuskan apakah terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dan yang kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif. Dengan demikian, KUHP tidak hanya mengatur tindakan kriminal secara deskriptif, tetapi juga secara normatif menetapkan standar moral yang harus dipatuhi dalam penegakan hukum pidana. Kesengajaan dalam hukum pidana ada dua teori. Yang pertama, teori kehendak oleh Van Hammel. Van Hammel mendefinisikan sengaja sebagai akibat telah dikehendaki, sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Yang kedua, teori pengetahuan oleh Frank. Frank mendefinisikan sengaja sebagai akibat yang telah dikehendaki atau diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dengan demikian, syarat suatu kesengajaan ada dua, yaitu mengetahui dan menghendaki. Dan kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, yang artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilaksanakan dengan mengetahui dan menghendaki. Ada 5 kesesatan dalam kesengajaan. Yang pertama, error in persona, lalu error in objecto, kesesatan fakta, kesesatan hukum, dan aberratio actus. Yang pertama, error in persona, yaitu kekeliruan terhadap orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana. Contohnya, A hendak membunuh B, tetapi A mengira bahwasanya C adalah B, sehingga A membunuh C. Meski begitu, A tetap dijatuhi hukuman pidana. Yang kedua adalah error in objecto, yaitu kekeliruan terhadap objek yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana. Misalnya, Naila hendak mencuri tasnya Novita karena Naila mengira bahwasanya di dalam tas tersebut terdapat banyak barang berharga seperti laptop, uang, atau barang berharga lainnya. Nah, tetapi setelah dicuri ternyata di dalam tas tersebut isinya hanyalah buku. Meski begitu, Naila tetap dijatuhi hukuman pidana. Yang ketiga, kesesatan fakta, yaitu suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Misalnya, seseorang yang menggunakan suatu surat untuk suatu keperluan tetapi dia tidak mengetahui bahwasanya surat yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Meski begitu, dia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena tidak mengetahui bahwa surat yang digunakan tersebut adalah surat palsu. Yang keempat, kesesatan hukum, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan bahwasanya hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Kesesatan hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesesatan hukum yang dapat dimengerti dan kesesatan hukum yang tidak dapat dimengerti.
Seseorang yang berasal dari pedalaman kemudian pergi ke kota dan tidak tahu bahwasannya di daerah tersebut diwajibkan penggunaan helm. Maka hal tersebut termasuk ke dalam kesesatan hukum yang dapat dimengerti. Akan tetapi, kesesatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berlatar belakang pendidikan memadai termasuk dalam kesesatan yang tidak dapat dimengerti dan dapat dijatuhi pidana. Yang kelima, aberratio actus, yaitu suatu kekeliruan yang timbul karena berbagai hal sehingga akibat yang ditimbulkan berbeda dari yang dikehendaki. Contohnya, Tono hendak membunuh Budi, tetapi Budi berhasil menghindar dan mengenai Eko. Meski Tono tidak berniat membunuh Eko, maka Tono tetap dijatuhi hukuman pidana. Dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat, pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Namun, perbuatan tersebut tetap dilakukan. Maka dengan demikian, orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Sebagai misal, dolus eventualis adalah seorang pengendara motor yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di tengah padatnya lalu lintas untuk menghindar dari kejaran polisi dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Di sini, jangankan kematian, perbuatan menabrak pejalan kaki saja sama sekali tidak dikehendaki pengendara sepeda motor. Akan tetapi, kemungkinan untuk menabrak disadarinya karena dia mengendarai sepeda motor di tengah padatnya lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Dan kemungkinan yang disadarinya itu benar-benar terjadi. Dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Artinya, kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Misal, seseorang yang setelah melakukan aksinya mencuri di sebuah rumah kemudian tertangkap tangan oleh satuan pengaman yang menjaga di rumah tersebut. Agar tidak ketahuan, pencuri itu melakukan atau berniat membunuh si satuan pengaman tersebut dan hal itu berhasil dilakukannya. Dolus premediatus adalah kebalikan dari dolus repentinus. Dolus premediatus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Kesengajaan dalam rumusan delik dapat disebutkan secara tegas, tidak disebutkan secara tegas, atau diganti dengan kata-kata mengetahui, dengan maksud, atau dengan tujuan. Ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan unsur kesengajaan secara jelas, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti. Berikutnya, mari kita bahas mengenai kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Menurut Van Hammel, ada dua hal yang terdapat dalam kealpaan, yaitu tidak ada penduga-duga dan tidak ada penghati-hatian. Terkait tidak mengadakan penduga-dugaan dalam bentuk kealpaan melahirkan dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari berarti bahwa pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut kemudian keliru. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari berarti pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Tidak mengadakan penghati-hatian dalam kealpaan melahirkan dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan subjektif dan kealpaan objektif. Kealpaan subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan individu, sedangkan kealpaan objektif lebih menitikberatkan pada perbuatan yang lahir secara objektif. Sedangkan culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya. Contohnya ada dalam pasal 188 KUHP dan pasal 360 ayat 1 KUHP. Sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya diculpakan. Contohnya ada dalam pasal 480 KUHP. Yang pertama,
teori conditio sine qua non menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Bury, Ketua Mahkamah Agung Jerman. Yang kedua, teori generalisir. Teori conditio sine qua non dari von Bury dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Yang termasuk dari teori generalisir ini adalah teori adekuat yang dikemukakan oleh von Kris. Ajaran dalam teori generalisir diantaranya 1. Adekuat penentuan subjektif oleh von Kris yang mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku. 2. Adekuat penentuan objektif dari Rummelin yang menyatakan bahwa penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. 3. Teori gabungan yang dikemukakan oleh Simons. Ia berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Sedangkan di dalam teori individualisir, Karl Binding menyatakan bahwasanya musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. Sedangkan menurut teori relevansi, adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Berikutnya adalah pengertian melawan hukum. Pompe menyatakan bahwasanya melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis. Kemudian, untuk elemen melawan hukum, ada 3, yaitu pandangan formil, pandangan material, dan pandangan tengah. Menurut pandangan formil, unsur perbuatan pidana jika disebutkan secara tegas dalam rumusan delik, dan pandangan material, unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana, dan kalau pandangan tengah adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik. Jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik. Nah, sifat melawan hukum juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sifat melawan hukum umum, yaitu syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Yang kedua adalah sifat melawan hukum khusus, yang merupakan melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sifat melawan hukum formil, yaitu semua bagian atau unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Dan yang terakhir adalah sifat melawan hukum material. Kira-kira seperti itulah pemaparan materi mengenai hukum pidana dari saya. Terima kasih.